kita ketahui bahwa sifat-sifat Allah atau zat Allah itu tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Zatnya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Meskipun di dalam nas Al-Quran itu terdapat beberapa ayat mutasyabihat, lafat-lafat yang pemaknaannya itu kalau diartikan secara nas tekstual itu bisa menyebabkan tasbih atau penyerupaan. Nah, di sini para ulama khususnya salaf atau ulama yang terdahulu yang dekat dengan yang hidup di masa Kanjeng Nabi Muhammad sampai tabi'in itu mengatakan, mereka bersepakat mengatakan bahwa mentakwil atau menafsiri, memaknai lafaz itu tadi dengan penafsiran secara logika itu tidak diperbolehkan. Bahkan menurut Imam Maliki itu merupakan bid'ah dolalah. Pertanyaannya saja itu merupakan bid'ah dolalah. Nah, sedangkan ulama khalaf atau ulama mutaakhirin yang hidup setelah ulama-ulama salaf itu mengatakan bahwa pemaknaan lafaz tasbih itu tadi boleh ditakwil atau boleh ditafsiri. Mengapa boleh ditafsiri? Karena kalau tidak ditafsir atau ditakwil itu nanti ditakutkan akan menyebabkan pemaknaan secara secara serampangan yang bisa menyebabkan kepada penyerupaan terhadap zat Allah. Sekilas ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Kaifa nasbitu syai'an summa naqulul kaifu fihi majlul. Bagaimana, ini ada pertanyaan, bagaimana kita menetapkan sesuatu kemudian kita mengatakan pertanyaan itu tidak boleh dilontarkan. Kaifiyahnya itu tidak boleh dilontarkan. Jadi kita menetapkan bahwa Allah itu mempunyai zat, mempunyai sifat, yang mana sifat dan zat itu harus kita ketahui. Tetapi dalam prakteknya itu kita tidak boleh terlalu dalam untuk memfikirkan zat tersebut. Awake kon yakin tapi ora oleh, kita wajib yakin tapi tidak boleh untuk mengetahui secara detail. Al-kaifu fihi majhul, ya. Tapi tata caranya itu tidak diketahui, ya. Jawabnya hadza ghairu mustaghrab.
ini tuh bukan hal yang aneh. Pertanyaan apa penetapan itu tadi bukan bukan hal yang aneh. Nah, ini dicontohkan seperti ini. Dicontohkan bagaimana kita mengetahui Allah. Kok jemeno ngawruhi sifat dhati Gusti Allah. Kita mengetahui diri kita sendiri saja kadang sulit sekali, gitu. Dong-dongan seneng, pas oleh rezeki seneng. Engko bar oleh rezeki, enek masalah titik, ujuk-ujuk susah. Nyapa kok ujuk-ujuk susah. Kan ini kan bukan hal yang aneh. Dan kita kadang tidak tahu. Kadang lu menang ujuk-ujuk sedih, ya. Ujuk-ujuk susah. Padahal menang, kadang. Hatinya awake dhewe kadang molak-malik ngono. Kita apa tahu, ya. Kan tidak bisa mengetahui, ya. Nah, fa inna na'lam inna nufusana muttasifatun bisifatin kal ilmi wal qudrati wal iradati ma'anna la na'lamu kaifiyah qiyami hadhihi sifat biha. Nah, contoh lainnya seperti ini. Kita tahu bahwa di dalam diri kita itu mempunyai sifat seperti kita itu tahu, ya, punya ilmu. Gitu. Aja ini nek duweni ilmu nggih. Tapi cara detaile kan awake dhewe ora ngerti, lek oleh. Nggih. Cara detaile kan gak ngerti. Ya sampean iso jelasne ora, sampean iso oleh ilmu ujug-ujug iso ngomong dengan apa? Dengan cara yang seperti itu. Kan ini kalau dijelaskan secara sen kan ya begitu rumit ya, begitu rumit untuk melalui tahap-tahap kita bisa mendapat ilmu itu kan begitu rumit sekali. Ya. Kadang-kadang dia memahami sesuatu itu mudah, kadang-kadang sulit. Nah, ini kan juga dijelaskan kan juga nggak bisa. Maksudnya tidak bisa langsung itu kan nggak bisa. Kadang butuh tafakur yang panjang baru seiso teko. Kemudian seperti manusia itu juga mempunyai kudrah, mempunyai kuasa, ya. Mempunyai iradah juga, mempunyai keinginan. Nah, sampai ujuk-ujuk pengen sesuatu, ujuk-ujuk enggak pengen. Nah, ini kan kadang di apa namanya? Kalau dipikir kan sulit ya. Kadang itu kita itu kan punya keinginan. Kadang-kadang enggak duwe pengen. Kadang-kadang orang duwe enggak duwe pengen. Nah, kadang-kadang awake dhewe pengen dadi wong sugih. Tapi di makom tertentu terkadang tidak ingin jadi orang kaya. Wah, kok kesel dadi wong sugih. Ngopeni apa jenenge tanggung jawabnya akeh. Wis tak dadi ngene. Nah, ini kan kadang perasaan-perasaan seperti ini kan sulit, nah, di logika kan sulit, ya. Dijelaskan secara detail kan sulit juga, ya. Padahal kita itu tahu bagaimana sifat ini berada di dalam diri kita. Awake dhewe ngerti, lek awake dhewe duwe ilmu. Awake dhewe ngerti kalau kita itu mempunyai kuasa. Kita juga tahu kalau kita itu punya keinginan gitu, gadah niat dan lain sebagainya. Kita tahu, tapi bagaimana sifat-sifat ini bisa berada di dalam diri kita itu kan kalau dijelaskan kan sulit gitu kan. Nggih, sulit ora teko. Ya. Sulit sekali. Dia saiki sehat, nanti malam bisa sakit. Piye carane lara ya ora ngerti. Paling ngertine nek lara kuwi sebabnya kadang enek virus atau bakteri, tapi kan sulit ya. Dijelaskan kan sulit. Ya.
bal inna nasma'u wa nabsuru wala na'lam kaifiyata khusulis sam'i wal absari bal innana natakallamu wala na'lamu kaifa sadara minnal kalam fa in alimna syai'an min dzalika faqad ghabat an asya. Bahkan kita itu bisa mendengar, bahkan kita bisa mendengar, kita bisa melihat, tetapi kita itu tidak tahu bagaimana kok kita itu bisa mendengar. Bagaimana kita bisa melihat, gitu. Ujuk-ujuk kayak dewe mata iso ndelok. Kita punya telinga bisa mendengar. Ini dijelasne detail ya. Tuh Allah ya. Butuh berbuku-buku. Itu pun butuh penelitian bertahun-tahun biasanya baru bisa menjelaskan. Nah, ma'rifatullah itu nanti juga seperti itu. Ya. Kita tidak boleh berpikir tentang zatnya Allah. Tapi kita wajib berpikir tentang makhluknya Allah. Jadi kon mikir tentang makhluknya Gusti Allah ki ben supaya bisa ma'rifatullah. Jadi ngono. Dilewani. Soalnya nek langsung mikir ning zat itu tidak akan mampu. Ya. Kecuali Allah itu sendiri yang menginginkan hamba tersebut bisa melihat zatnya Allah atau mengetahui zatnya Allah. Dan itu sudah dijanjikan di dalam Al-Quran bahwa nanti semua umat Islam, ya, orang yang beriman nanti ketika di surganya Allah, nanti semuanya akan diberi sebuah kenikmatan yang paling luar biasa, yaitu bisa melihat zatnya Allah. Jadi kita masih di dunia, nggak usah berpikiran terlalu jauh. Ya. Tidak usah berpikiran terlalu jauh. Pokoknya awake amal soleh, istiqomah amal soleh, ngoten mawon. Insyaallah. Innallaha la yukhaliful mi'ad. Gusti Allah itu tidak mengingkari janji. Jika seorang hamba istiqomah beramal soleh, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah dan diberi kenikmatan yang paling tinggi, yaitu bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita itu bisa berbicara, bisa tahu, bisa berbicara, dan kita tidak tahu bagaimana kita bisa bicara. Caranya maksudnya, ya. Caranya, ya. Piye kok awake dhewe iso ujug-ujug iso muni ngene iki. Ya. Gue kadang kena stroke ngono ki ya, langsung ora iso ngomong. Angel langsung kan. Ya. Nah, ini kan sulit dijelaskan secara detail, kan sulit. Nah, maksudnya itu seperti itu. Jadi kalau kita sebagai manusia mengetahui diri sendiri saja kesulitan, ya nggak usah berpikir tentang zatnya Allah yang begitu agung. Terlalu agung. Jadi zatnya Allah itu kita pikir terlalu agung. Meskipun ada sebuah hadis yang mengatakan, ya, beribadahlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa ilam tarahu fa innahu yarak. Jadi beribadahlah kamu seakan-akan kamu melihat Allah. Maksudnya ya kon khusyuk tenanan, kon tumak ninah, intinya ngono, ya, intinya ngono. Tapi tidak boleh sampai berpikir tentang zatnya Allah. Kadang itu kan ada hadis ini dimaknai keliru. Dimaknai keliru itu ada seorang yang beribadah itu sholatnya dikusuk-kusuk nih. Sholat kusuk karena dikusuk-kusuk nih itu beda, ya. Beda. Jadi dikusuk-kusuk nih seakan-akan ini ngarepku enek Gusti Allah.
Dan ini juga tidak boleh, ya. Tidak boleh. Jadi ya pokoknya tumakninah, sholat tumakninah, kita mujahadah, istiqomah pikiran, ya, dibimbing oleh mursyid, nanti mesti akan mencapai tingkatan ma'rifat sendiri. Jadi nggak usah dikusuk-kusuk nih. Ya sholat, yang penting tumakninah, rukune pas, ya. Syarat-syaratnya dipenuhi, sholat sah sudah. Ya. Jadi tidak usah sampai berpikir tentang zatnya Allah, seakan-akan melihat Allah. Ya. Urung mampu. Urung mampu. Kita sebagai orang awam belum mampu. Ya. Jadi contoh seperti ini, wa mislu hadza la yusa. Jadi contoh seperti ini itu sudah tidak bisa dihitung. Ya. Apa yang terjadi di dalam diri kita itu, ya, bentuknya kan kita sendiri tidak bisa menghitung saking banyaknya. Ya. Jadi kita itu mengetahui diri sendiri kita saja tidak mampu, ya, tidak mampu, apalagi mengetahui zatnya Allah. Jadi sifat 20 itu tadi, ya, sifat 20 itu wajib kita ketahui. Kemudian lafat, ya, lafat tasbih itu tadi juga wajib kita ketahui. Tetapi pemaknaannya itu yang kita tidak boleh serampangan memaknai tersebut. Nih. Kalau memang kita membaca gitu, kita membaca lafaz tersebut, ya, jangan sampai ditakwili atau ditafsiri secara serampangan. Jadi kita ikut saja madhab salaf, insyaallah aman. Ya. Fa idza kana hadza fima yudhafu ilaina fa kaifal hal fima yudhafu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sifat-sifat yang menempel di dalam diri kita saja kita tidak bisa mengetahui secara detail, apalagi sifatnya Allah yang begitu agung, luar biasa. Kemudian dari kedua pendapat di atas, ayyul madhab arja, madhab mana yang paling bagus, yang paling benar? Jawabnya adalah madhabus salaf arjah li'anahu aslam wa ahkam. Jadi madhabnya ulama salaf itu tadi, yang tidak berani mentakwil makna atau lafaz tasbih, itu lebih baik kita ikuti. Oke. Karena apa? Karena maknanya dikembalikan kepada Allah atau dikembalikan kepada nasnya itu sendiri. Ya. Wis ngono kuwi lah. Maknanya ya seperti itu, Allah yang maha tahu. Karena ada beberapa ayatnya itu memang ada, ya. Wa amma madhabul khalaf fa innama yasugul akhdhu inda darurah. Dan sebetulnya madhabnya ulama khalaf itu memang terpaksa mentakwili sifat-sifat itu tadi karena darurat, ya. Darurat, karena pada waktu itu banyak sekali bermunculan pemikiran-pemikiran yang nyeleneh. Jadi mau tidak mau ketika itu ulama kholaf mentakwili lafaz-lafaz itu tadi, ditafsiri, ya. Wa dzalika fima idza khusya ala ba'din nas illam tu'awwal lahum tilkal kalam ayyaqa'u fi mahwati tasbih, ya. Jadi ditakutkan memang pentakwilan itu tadi dilakukan karena memang ditakutkan para umat ketika itu kalau tidak ditakwili akan melakukan tasbih itu tadi, ya. Penyerupaan terhadap zat Allah, yang mana zat Allah itu tidak boleh diserupakan dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi
meskipun ditakwili, ulama kholaf meskipun mentakwili, itu pun takwilannya dengan lafadz yang agung juga ya, maksudnya mengagungkan juga, tidak sembarangan. Jadi memang diteliti dulu, tidak enggak syukur nggih mboten. Jadi ulama-ulama dulu itu kalau membahas sesuatu itu memang butuh penelitian. Ya. Tidak secara serampangan diartikan itu tidak, tetapi diartikan atau ditafsiri dengan jalan yang sangat hati-hati, ya, sangat hati-hati. Ya. Jadi diminimalisir lah, diminimalisir sehingga lafadz itu tidak menyebabkan kepada tasbih ataupun penyerupaan terhadap zatnya Allah. Jadi lafadz yat kemudian ayun itu kita yakini ada, harus kita yakini ada, tapi untuk pemanaannya kita wajib mengembalikan kepada makna tersebut, dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Allah dan juga dikembalikan kepada nas-nas yang ada di dalam hadis sahih. Ngaten. Nggih. Kula kinten cekap semanten nggih. Mugi-mugi ilmu yang dalu menika manfaat dumateng kita sedaya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun basyarullah